Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pasparta dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan chapter ke-13 dari mata kuliah Teori Akuntansi dengan judul Penelitian Perilaku dalam Akuntansi. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Dewi Yulia Biranpasana dengan NIM 2019-12-11032. Selanjutnya, Saya Syafa Livia Azani dengan NIM 2019-12-11-034 dan yang terakhir Dan saya Rudi Perdana dengan NIM 2019-12-11-022. baik, saya izin share screen. Selamat malam Pasparta dan teman-teman sekalian. Saya Syafa Livia Azani akan memulai presentasi mengenai penelitian perilaku dalam akuntansi. Next. Seperti yang sudah kami awali, kita memperkenalkan diri. Kelompok 6 terdiri dari Dewi Yulia Bilanpasana, Rudi Perdana, dan saya sendiri Syafa Livia Azani. Next. Penelitian akuntansi perilaku, definisi, dan ruang lingkup. Penelitian positif meliputi riset pasar modal, riset teori agensi, riset akuntansi perilaku. Riset pasar modal bertanya bagaimana, apakah pasar sekuritas bereaksi terhadap informasi akuntansi. Yang kedua, riset teori agensi bertanya apakah insentif ekonomi yang menentukan pilihan metode akuntansi. Dan yang terakhir, riset akuntansi perilaku bertanya bagaimana apakah orang benar-benar menggunakan dan memproses informasi akuntansi. Kesulitan penelitian pasar modal pada pembahasan sebelumnya adalah bahwa modal tidak melidiki bagaimana informasi sebenarnya diproses oleh pelaku pasar karena berkonsentrasi hanya pada dua item, yaitu informasi yang dipublikasikan dan reaksi pasar modal jika ada, tidak pada apa yang terjadi di antara dua peristiwa. Salah satu tanggapan terhadap keterbatasan ini adalah pengembangan teori keagenan. Teori keagenan meneliti bagaimana perusahaan memilih metode akuntansi tertentu dari seperangkat alternatif yang diterima. Meskipun teori keagenan berkaitan dengan tindakan setiap manajer dan pihak lain, teori ini membuat asumsi penting bahwa semua individu termotivasi untuk memaksimalkan kepentingan pribadi mereka. Asumsi ini membuat lebih mudah untuk mengembangkan prediksi yang bisa diuji untuk penelitian, tetapi tidak benar-benar menjelaskan mengapa orang bertindak seperti yang mereka lakukan karena alasan yang sama diberikan untuk perilaku yang berbeda. Kita dapat mengambil contoh, misalnya ketika seseorang manajer memilih metode FIFO untuk penilaian persediaan, teori agensi mengatakan bahwa pemilihan ini dikarenakan kepentingan pribadi manajer. Begitu juga saat manajer lainnya menggunakan metode rata-rata tertimbang sebagai gantinya. Alasan yang sama diberikan oleh teori, yaitu pilihan berada di kepentingan manajer. Ketika kita membuat pilihan yang berbeda untuk alasan yang berbeda, kepentingan pribadi adalah penjelasan yang sangat lengkap untuk perilaku setiap individu. Jelas jika kita memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana orang menggunakan informasi akuntansi, maka kita perlu mempelajari perilaku aktual masyarakat dan proses pengambilan keputusan. Ini adalah peran area ketiga penelitian akuntansi, dikenal sebagai penelitian akuntansi perilaku atau disingkat dengan BAR. Next.
Pada pembahasan kali ini, memperkenalkan bidang penelitian akuntansi perilaku dengan menjelaskan beberapa pertanyaan kunci yang diselidiki dan beberapa alat penelitian utama yang digunakan oleh para peneliti. Sepanjang pembahasan, kita akan menunjukkan seberapa temuan penting yang jauh dari penelitian ini, khususnya di bidang akuntansi keuangan. Seperti pasar modal dan penelitian pendidikan teori agensi, akuntansi juga memiliki keterbatasan dan ini akan disebutkan di seluruh bagian yang relevan pada pembahasan kali ini. Akuntansi keperilakuan merupakan bidang yang relatif baru dibandingkan dengan bidang ilmu akuntansi lainnya. Penelitian terkait dengan akuntansi keperilakuan merupakan suatu penelitian yang cukup menarik dilakukan oleh akademisi, mahasiswa maupun praktisi. Penelitian aspek keperilakuan dalam akuntansi akan memberikan manfaat antara lain menyediakan informasi yang bermanfaat bagi accounting regulator dan meningkatkan efisiensi bagi akuntansi dan profesi lainnya. Penelitian akuntansi perilaku, definisi, dan ruang lingkup, kita masih di pembahasan yang sama. Riset pasar modal melihat makro tingkat pasar sekuritas agregat. Yang kedua, penelitian agensi dan perilaku keduanya berfokus pada mikro tingkat manajer, individu, dan perusahaan. Yang ketiga, pasar modal dan riset agensi keduanya didasarkan pada ekonomi dan menganggap setiap orang adalah pemaksimal kekayaan yang rasional. Yang keempat, penelitian perilaku didasarkan pada psikologi, sosiologi, dan teori organisasi dan umumnya tidak membuat asumsi tentang bagaimana orang berperilaku. Next. Penelitian akuntansi perilaku, definisi, dan ruang lingkup. Studi tentang perilaku akuntan atau perilaku non-akuntan karena mereka dipengaruhi oleh fungsi dan laporan akuntansi, menurut Hostgaard dan Kinnar. Sebelumnya, penelitian akuntansi perilaku telah didefinisikan sebagai studi tentang perilaku akuntan atau perilaku non-akuntan karena mereka dipengaruhi oleh fungsi dan laporan akuntansi. Penelitian akuntansi perilaku atau BAR, riset pasar modal dan penelitian teori keagenan, semua bisa disebut penelitian positif dalam arti bahwa semua penelitian ini terfokus dengan menemukan fakta. Penelitian pasar modal menanyakan bagaimana pasar sekuritas bereaksi terhadap informasi akuntansi. Teori agensi menanyakan insentif ekonomi apa yang menentukan pemilihan metode akuntansi, dan penelitian perilaku menanyakan bagaimana individu benar-benar menggunakan dan memproses informasi akuntansi. Namun, penelitian-penelitian ini juga sangat berbeda dalam banyak hal. Misalnya, penelitian pasar modal melihat pada tingkat makro dan agregat pasar. Sedangkan teori keagenan dan akuntansi perilaku berfokus pada tingkat mikro dari manajer dan perusahaan. Penelitian pasar modal dan teori keagenan, keduanya berasal dari disiplin ilmu ekonomi dan dipisahkan dengan motivasi sebenarnya dari individu dengan mengasumsikan bahwa setiap orang adalah rational wealth maximizer atau meningkatkan kekayaan yang rasional. Akuntansi perilaku di sisi lain berasal dari disiplin ilmu lain seperti psikologi, sosiologi, dan teori organisasi.
dan umumnya tidak membuat asumsi tentang bagaimana orang berperilaku. Tujuannya untuk menemukan mengapa orang berperilaku seperti yang mereka lakukan. Akibatnya, masing-masing dari 3 ajaran penelitian akuntansi dirancang untuk menjawab jenis pertanyaan yang sangat berbeda tentang praktek akuntansi. Next. Jenis utama BAR ada 2, yaitu teori penilaian manusia atau HGT, atau yang kedua pemrosesan informasi manusia atau disingkat dengan HIP. Melihat pertimbangan dan pengambilan keputusan akuntan dan auditor dan pengaruh keluaran mereka terhadap penilaian dan pengambilan keputusan pengguna. Tujuannya adalah untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku dan meningkatkan pengambilan keputusan. Penilaian dalam akuntansi perilaku sangat besar dan telah meliputi banyak bidang yang berbeda dari aktivitas akuntansi. Beberapa studi mengenai BAR, misalnya, telah diterapkan di bidang audit untuk meningkatkan pengambilan keputusan auditor. Sebagai contoh, ketika auditor merencanakan cara mereka akan melakukan audit terhadap klien tertentu, mereka harus menilai seberapa besar risiko yang terkait dengan klien. Semakin tinggi risiko, semakin banyak pekerjaan audit yang baru dilakukan. Menilai risiko adalah tugas yang sangat kompleks atau sulit yang dapat memiliki konsekuensi serius bagi auditor dan investor jika penilaiannya salah dibuat dan auditor akibatnya melakukan audit yang buruk. Next. BAR telah digunakan untuk membantu menganalisis penilaian risiko auditor dan memperbaiki penilaian auditor. Area utama lain BAR adalah di bidang akuntansi manajemen. Contohnya, BAR telah digunakan untuk membantu menggali dan memahami berbagai masalah insentif dan disinsentif yang terkait dengan berbagai jenis proses penganggaran dan bagaimana bentuk organisasi dan sistem akuntansi dapat mempengaruhi perilaku individu dalam perusahaan. Namun, karena ini tercatat pada laporan keuangan, fokus utama bab ini yaitu kandungan informasi yang ada pada laporan keuangan untuk pengguna eksternal perusahaan. Jenis utama BAR di area ini dikenal sebagai Human Judgment Theory atau HGT atau Human Information Processing atau HIP yang sebelumnya sudah saya sebutkan. Meliputi penilaian dan pengambilan keputusan oleh akuntan dan auditor dan pengaruh output dari fungsi ini pada penilaian pengguna dan pengambilan keputusan. Tujuan dari penelitian dalam model ini lebih sering menjelaskan dan memprediksi perilaku pada individu atau grup. Hal ini juga berkaitan dengan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Dalam konteks akuntansi keuangan yang bertujuan diterjemahkan ke dalam meningkatkan pengambilan keputusan oleh para produsen, termasuk auditor dan pengguna laporan akuntansi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengapa BAR itu penting. Ini menemukan bagaimana orang menggunakan dan memproses informasi akuntansi. Yang kedua, ini memberikan wawasan berharga tentang cara berbagai jenis pengambilan keputusan menghasilkan, memproses, dan bereaksi terhadap item tertentu dari informasi akuntansi dan metode komunikasi. Yang ketiga, ini memberikan informasi yang berguna untuk regulator akuntansi, dan yang terakhir, ini mengarah pada efisiensi dalam praktik kerja akuntan dan profesi lainnya. Ada sejumlah alasan yang sangat baik bahwa BAR penting untuk praktisi akuntansi dan pihak lain. Dibahas pada awal bab ini, bagaimana penelitian akuntansi lainnya seperti pasar modal dan teori keagenan tidak dilengkapi untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana orang-orang menggunakan dan memproses informasi akuntansi. Untuk mengisi kekosongan ini, kita membutuhkan penelitian yang secara khusus meneliti kegiatan pengambilan keputusan informasi akuntansi dari pembuat, pengguna, serta auditor.
BAR dapat memberikan informasi berharga ke berbagai jenis cara dari pembuatan pengambilan keputusan, mengolah, dan bereaksi terhadap item tertentu, informasi akuntansi, dan metode komunikasi. Kita dapat menggunakan informasi ini untuk meningkatkan pengambilan keputusan dalam berbagai cara, seperti yang dijelaskan kemudian dalam bab ini ketika kita membahas Brunswick Lens Model yang akan dijelaskan oleh Dewi nanti. Meningkatkan pengambilan keputusan penting tentu saja untuk menggunakan informasi keuangan yang ingin menghindari pembuat keputusan yang buruk yang mengakibatkan kerugian, serta penyusun auditor informasi keuangan yang ingin menghindari dari penggugatan. Pemahaman tentang aspek pemrosesan informasi akuntansi juga penting bagi akuntan dalam karirnya. Sebagai profesional informasi, akuntan harus mengembangkan keahlian yang tinggi dalam pengumpulan, pengolahan, dan pengkomunikasian informasi. BAR dapat membantu dalam memulai pelatihan dan pengetahuan yang meningkatkan keahlian tersebut, sehingga memungkinkan akuntan untuk melakukan yang lebih baik di tempat kerja dan meningkatkan kesempatan akuntan untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan promosi, dan mencapai gaji yang lebih baik. BAR berpotensi dapat memberikan informasi yang berguna kepada regulator akuntansi seperti Australian Accounting Standard Board atau kita sebut dengan AASB, karena tujuan utama akuntansi adalah untuk memberikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan. Anggota AASB terus membahas tentang masalah yang berkaitan dengan metode akuntansi dan jenis pengungkapan yang akan berguna untuk para pengguna laporan keuangan. Peneliti akuntansi perilaku dapat langsung mempelajari pilihan akuntansi khusus dan melaporkan kepada pembuat standar metode dan pengungkapan mana yang meningkatkan keputusan pengguna. Temuan BAR juga dapat menyebabkan efisiensi dalam praktik kerja akuntan dan profesional lainnya. Misalnya, keahlian anggota senior dan anggota berpengalaman dari sebuah perusahaan akuntansi dapat dicatat dan dimanfaatkan dengan metode BAR untuk mengembangkan sistem pakar atau expert system terkomputerisasi untuk berbagai konteks pengambilan keputusan. Sistem pakar atau expert system ini dapat digunakan untuk melatih praktisi yang tidak berpengalaman dan untuk melakukan tugas-tugas rutin yang seharusnya mengikat waktu berharga dari staf yang berpengalaman. Beberapa perusahaan akuntansi misalnya telah menggunakan metode BAR untuk mengembangkan expert system untuk melakukan penilaian risiko klien audit yang potensial. Di masa lalu, tugas ini memakan waktu yang akan dilakukan oleh anggota senior dari perusahaan akuntansi. Tetapi, screening rinci klien potensial kini dapat dilakukan oleh staf yang kurang berpengalaman dengan menggunakan expert system. Untuk mereview akhir oleh perusahaan partner. Next. Perkembangan perilaku riset akuntansi. Penelitian HGT memulai pada tahun 1954. Istilah BAR atau BAR muncul pada tahun 1967. 30 tahun terakhir telah melihat ledakan di BAR, terutama audit, pentingnya penghakiman, dan model lensa Brunswick. Istilah BAR pertama kali muncul dalam literatur pada tahun 1967, tetapi penelitian HTG memiliki dasarnya dalam literatur psikologi dari Ward Edwards pada tahun 1954. Penerapan penelitian ini untuk akuntansi dan audit dilakukan pada tahun 1974 ketika Ashton menerbitkan sebuah studi eksperimental dari penelitian pengendali internal dilakukan oleh auditor.
30 tahun terakhir setelah melihat ledakan BAR dalam penelitian umum dan HGT pada khususnya, terutama dalam audit, di mana penilaian untuk proses audit sangat penting. Untuk batas tertentu, pengembangan penelitian perilaku di bidang akuntansi keuangan telah dikalahkan oleh dominasi contracting theory sejak 1980-an. Namun demikian, informasi penting dalam hubungan antara informasi akuntansi dan perilaku manusia telah muncul. Banyak disiplin ilmu, misalnya ilmu politik, teori organisasi, sosiologi, dan statistik, telah memainkan peran dalam pertumbuhan BAR. Tetapi sejauh ini, ilmu perilaku yang paling penting dalam hal kontribusinya adalah psikologi. Pertumbuhan penelitian HTG dalam akuntansi berutang banyak terhadap adaptasi metode penelitian yang digunakan dalam literatur psikologi, yaitu Brunswick-Lens Model. Teknik ini merupakan suatu pendekatan penelitian baru yang kuat yang dapat diterapkan pada pertanyaan lama yang diperhatikan oleh pengguna data. Ashton menjadi peneliti akuntansi pertama yang menggunakan teknik ini, diikuti oleh Lippi yang pertama kali menggunakannya dalam konteks yang berorientasi pengguna. Kedua peneliti ini terus memainkan peran yang dominan dalam pengembangan BAR. Next. Ikhtisar pendekatan untuk mengalami pemrosesan informasi. Ada 3 pendekatan penelitian utama, yaitu yang pertama metode Lensa-Brunswick, pendekatan dominan, yang kedua ada pelacakan proses, membangun pohon keputusan yang representatif, dan yang ketiga penilaian probabilistik atau penyataan probabilitas berdasarkan teorema Bayes. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dewi Yulia Biran-Pasana.
Oke. Baik. Kemudian saya akan melanjutkan pemaparan yang telah dijelaskan oleh Syafa. Kita akan masuk ke subbab baru, yaitu tentang model lensa Brunswick. Nah, sejak pertengahan tahun 1970, model Brunswick lens atau model lensa Brunswick ini telah digunakan sebagai kerangka analitis dan dasar untuk sebagian besar studi penilaian yang melibatkan sebagai kerangka analitis dan dasar untuk pendapat penelitian yang paling memerlukan ramalan atau prediksi, contohnya seperti kebangkrutan, kemudian evaluasi, misalnya pengendalian internal. Nah, peneliti menggunakan model Brunswick lens ini untuk menginvestigasi hubungan dari beberapa keping informasi dan keputusan ataupun prediksi dengan melihat kesamaan dari respon terhadap informasi tersebut. Pengambilan keputusan dipandang seperti melihat dari lensa informasi yang secara probability terkait dengan kejadian untuk mencapai kesimpulan kejadian tersebut. Dalam membentuk model ini, subjek diminta untuk memberi keputusan untuk beberapa jenis kasus berdasarkan informasi yang sama. Contohnya, mereka dapat ditanya untuk memperkirakan apakah sebuah perusahaan mungkin gagal dengan rasio-rasio keuangan yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian, sebuah model linier akan dibentuk untuk menginterpretasikan bagaimana informasi diproses oleh individual. Kemudian, sebuah analisis regresi digunakan untuk menetapkan dependent variable dan independent variable untuk mendapatkan sebuah model. Nah, dengan Brunswick lens ini, model peneliti dapat mendapatkan seberapa penting sebuah informasi dalam model tersebut. Apakah signifikan bagi model atau tidak? Selain itu, model juga dapat menentukan hubungan dari pengambil keputusan dengan informasi bagi mereka. Selain itu, kita juga dapat mengetahui seberapa pentingnya informasi dari sudut pandang yang berbeda. Misalnya, seorang manajer melihat bahwa profit merupakan informasi yang sangat penting, padahal stakeholder tidak melihat profit sebagai informasi yang sangat penting. Dengan demikian, kita dapat mengubah pola pandang manajemen untuk menghasilkan yang lebih baik. Penggunaan model lensa Brunswick ini atau Brunswick lens telah membuka jalan bagi penemuan penting sebagai berikut. Pola penggunaan isyarat secara jelas dalam berbagai tugas. Bobot yang secara implisit ditempatkan oleh pembuat keputusan pada berbagai isyarat informasi. Akurasi relatif pembuat keputusan dari tingkat keahlian yang berbeda dalam memprediksi dan mengevaluasi berbagai tugas. Kemudian yang terakhir, wawasan berharga yang terakhir tentang keadaan di mana sistem pakar dan atau model perilaku manusia mengungguli manusia, atau tingkat sudut pandang yang dimiliki
pengambil keputusan mengenai pola data. Nah, dari model Brunswick-Lens ini kita mendapatkan wawasan berharga, yaitu stabilitas atau konsistensi penilaian manusia dari waktu ke waktu yang sangat konsisten. Kemudian yang kedua, tingkat wawasan yang dimiliki oleh pengambil keputusan mengenai pola penggunaan data mereka. Yang terakhir, tingkat konsensus yang ditampilkan dalam berbagai tugas keputusan kelompok. Nah, model Lens-Brunswick ini atau model lensa Brunswick ini biasanya memiliki kekuatan prediksi yang sangat baik. Mengapa? Karena model lensa Brunswick ini dapat menerawang atau dapat dijadikan sebagai pendapat penelitian yang menghilangkan banyak kesalahan acak karena hal-hal manusia atau human error, seperti kelelahan, penyakit, atau gangguan. Hal ini merupakan yang berasal dari manusia sendiri atau human error. Nah, batasan penting adalah bahwa hal tersebut bukanlah deskripsi yang baik tentang bagaimana orang-orang membuat keputusan. Jadi, digunakanlah metode penelusuran proses yang terus dikembangkan. Kemudian yang kedua yaitu metode pelacakan proses atau proses tracing method. Model pengambilan keputusan yang diturunkan dengan menggunakan model Lens-Brunswick ini biasanya memiliki kekuatan prediktif yang baik. Model Lens Process Tracing Method ini merupakan prediktor yang lebih baik karena model statistik Lens memindahkan banyak random error yang biasanya terdapat prasangka manusia yang diakibatkan rasa lelah seperti yang saya jelaskan tadi. Dalam proses tracing ini, pengambilan keputusan diberikan serangkaian studi kasus untuk dianalisis. Namun, kali ini diminta untuk mendeskripsikan secara verbal setiap langkah yang dilalui dalam pengambilan keputusan. Kemudian, deskripsi verbal tersebut direkam dan dianalisis untuk menghasilkan decision tree untuk menggambarkan proses pengambilan keputusan tadi. Jadi, metode proses tracing method ini memberikan penjelasan tentang gimana caranya kita mengambil keputusan. Yang pertama itu pelacakan proses atau dengan protokol verbal. Nah, dari pelacakan proses ini akan menghasilkan pohon keputusan untuk mewakili proses keputusan ini. Setelah itu, muncullah klarifikasi dan pohon regresi. Nah, peneliti akan terus mencoba mengatasi keterbatasan kedua model tersebut, yaitu model model lensa Brunswick dan model pelacakan proses. Dengan mengkombinasikan kekuatan deskriptif dan prediktif dua pendekatan model tersebut. Contohnya dengan sebuah teknik statistik yang dikenal oleh Classification and Regression Tree atau biasa disingkat CART. Menggunakan metode CART ini menggunakan metode statistik untuk membagi atau memisahkan output prasangka pembuat keputusan ke dalam noda-noda yang memaksimalkan kekuatan model untuk memprediksi secara tepat klasifikasi kasus yang berbeda ke dalam tiap keputusan yang tepat. CART ini mengkombinasikan kekuatan dominan untuk secara tepat mengklasifikasikan rekomendasi analisis dengan deskriptor intuitif tentang proses pengambilan keputusan mereka. Kemudian, kita akan membahas probabilistic judgment atau kehakiman probabilistik.
Model penghakiman probabilistik ini sangat berguna untuk melihat situasi akuntansi di mana kepercayaan awal mengenai prediksi atau evaluasi harus direvisi ketika terdapat bukti. Kemudian, model ini berpendapat bahwa cara yang paling tepat secara normatif untuk merevisi kepercayaan awal ini dinyatakan sebagai probabilitas subjektif, yaitu dengan mengaplikasikan teorema Bayes. Teorema Bayes ini merupakan sebuah tenet dasar mengenai teori kondisi probabilitas. Teorema ini menyatakan bahwa probabilitas revisi dikarenakan adanya bukti tambahan sama dengan kepercayaan awal dikalikan dengan seberapa banyak ekspektasi awal yang harus direvisi, atau bisa kita dilihat di sini peluang posterior rasio kemungkinan dikalikan dengan peluang sebelumnya atau kepercayaan awal. Revisi yang melibatkan auditor dan akuntan memberikan bukti bahwa akuntan dan auditor dapat memiliki serangkaian rules of thumb karena kompleksibilitas tipe judgment atau penghakiman yang harus mereka buat dengan keterbatasan informasi yang mereka miliki. Kemudian kita akan masuk di studi model lensa sebagai bukti. Dengan menggunakan model lens sebagai alat riset memungkinkan adanya analisis konsistensi judgment. Apakah model perilaku manusia dapat memprediksi lebih akurat daripada manusia itu sendiri? Misalnya contoh akurasi prediksi manusia tentang kegagalan bisnis. Model ini juga memungkinkan analisis kemampuan petunjuk untuk memprediksi event dalam pertanyaan. Selain itu, model ini juga akan memberikan insight mengenai derajat konsensus antara pembuat keputusan. Bukti secara konsistensi menunjukkan bahwa manusia ini dapat untuk mengembangkan prinsip-prinsip atau model-model untuk memecahkan kesuksesan atau kegagalan. Tugas menggunakan rasio keuangan, namun mereka tidak mampu melakukan hal tersebut saat model mereka sendiri digunakan secara matematis. Hal ini karena mereka menjadi tidak memperhatikan petunjuk dan mereka menjadi tidak konsistensi dalam mengaplikasikan aturan keputusan mereka akibat faktor kelalaian dan kebosanan. Terdapat beberapa peneliti menyimpulkan bahwa pilihan informasi manusialah, bukan pemilihan petunjuk, yang membatasi akurasi. Kemudian, peneliti lain menemukan bahwa meskipun subjek telah dapat menggunakan performa ketika diminta untuk mengaplikasikan pembobotan petunjuk IDEA, penulis-penulis ini akan menyimpulkan bahwa saat manusia tidak dapat memiliki rasio mereka sendiri, kinerja pemrosesan informasi mereka akan turun.
Ketika jumlah informasi meningkat, awal penggunaan dan integrasi informasi meningkat, namun di titik tertentu, tambahan informasi akan menyebabkan penurunan jumlah informasi terintegrasi ke dalam tugas pengambilan keputusan. Peneliti lain telah menemukan bukti teori tersebut ketika seseorang diberikan lebih dari 8 petunjuk rasio keuangan. Salah satu peneliti berpendapat bahwa tambahan petunjuk yang tidak valid ke dalam serangkaian petunjuk yang lebih valid akan menurunkan performa. Namun, riset lain tidak mendeteksi adanya hubungan tersebut. Model lensa Brunswick dan studi gaya penelusuran proses adalah tentang teknologi yang berbeda dengan tujuan yang sama untuk memodelkan proses keputusan yang selengkap mungkin. Studi penelusuran proses model lensa Brunswick secara implisit akan memperlakukan proses pengambilan keputusan sebagai kombinasi linear dari informasi petunjuk. Sedangkan decision tree atau pohon keputusan yang diturunkan dari proses tracing menerangkan bagaimana langkah-langkah pengambilan keputusan di mana isi informasi sebuah data berinteraksi dengan informasi lainnya dari data tersebut. Ada peneliti yang telah menemukan bahwa proses tracing model ini lebih baik daripada model statistik linear. Namun, beberapa penulis juga menemukan hasil sebaliknya. Ketika dua pendekatan ini, yaitu pendekatan model proses tracing dan model statistik linear, dibandingkan dalam sebuah tugas yang melibatkan prediksi kebangkrutan. Kompleksitas pengambilan keputusan yang dilakukan manusia berarti dibutuhkan riset yang lebih dan lebih terus untuk memahami tipe karakteristik keputusan untuk menentukan gaya pemrosesan informasi yang paling sesuai. Kemudian, kita akan masuk di format dan penyajian laporan keuangan atau format dan presentation of financial statement. Di tahun 1976, terdapat seorang peneliti yang bernama Libby mengobservasi bahwa terdapat 3 pilihan dasar yang ada untuk meningkatkan pengambilan keputusan. Yang pertama, mengubah presentasi dan jumlah informasi. Yang kedua, mendidik para pengambil keputusan. Dan opsi yang terakhir yaitu mengganti pengambil keputusan dengan model mereka sendiri atau dengan model pembobotan isyarat yang ideal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rudi Perdana. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai format dan penyajian laporan keuangan. Di mana di dalam penelitian ini, di dalam topik ini ada sedikit penelitian yang telah dilakukan mengenai format presentasi yang ideal, di mana ada 2 pilihan. Yang pertama misalnya grafik versus table dan adanya warna hitam versus putih. Warna versus hitam putih. Nah, di sini untuk konteksnya di mana grafik ini kan
hitam dan putih, dilihat dari titik yang dihubungkan antara satu tempat ke tempat yang lain menjadi garis. Nah, garis ini membentuk suatu grafik yang tertulis di dalam sebuah kertas putih, dan itu biasanya menggambarkan seberapa tingginya atau seberapa volatilitas atau perkembangan dari satu tahap atau satu event ke event-event yang lain. Nah, untuk model grafik dan versus grafik ini itu konsepnya hitam dan putih. Sementara untuk konsep tabel ini dia menggunakan warna, di mana setiap bar atau setiap di mana ada balok-balok atau bar dari setiap tabel ini itu biasanya disampaikan dalam bentuk tabel, dan itu biasanya diwarnain di bagian atasnya dan dijelaskan bagaimana konsepnya apabila dalam kasus misalnya penjualan di tahun ini sebesar 500.000, tetapi BEP-nya atau batas minimalnya sebanyak 600.000 dan seterusnya sampai seterusnya. Nah, apabila dalam suatu kasus di mana suatu perusahaan menyajikan tabel tersebut ada yang kurang dari tahap BEP atau dibilang tahap minimal penjualan, maka biasanya di dalam tabel itu akan diwarnai biasanya dengan menggunakan warna merah atau warna kuning sebagai marker bahwa dalam perusahaan ini itu adanya kekurangan atau menurunnya sebuah performa dari suatu perusahaan, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, dalam konteks grafik harus stabil dengan warna dan hitam putih, di sini dinyatakan lebih baik ada yang menyatakan dengan hasil campuran, di mana hasil dari campuran ini dijelaskan dalam grafik dan juga tabel, di mana dalam tabel itu mereka menyajikan bentuknya sebatas angka saja, dan kemudian mereka akan implementasikannya ke dalam grafik, yaitu berbentuk hitam dan putih. Tetapi ada juga grafik yang menggunakan sistem balok, yaitu menggunakan sejenis grafik bar gitu, dan biasanya dalam grafik bar ini mereka akan menggambarkan setiap bar-bar ini dengan warna-warna yang berbeda sesuai dengan suatu event yang terjadi saat itu. Jadi penggunaan warna ini dalam suatu grafik tersebut itu sebagai pembeda bahwa di dalam suatu event itu hasilnya seperti ini dan selanjutnya. Nah, itulah yang menjadi pembeda. Biasanya mereka menyajikannya itu dengan berbeda supaya mudah untuk dikenali atau bisa mudah untuk diidentifikasi, di mana suatu event ini ada yang berubah, atau misalnya ada yang berkembang atau ada yang naik turun, dan bisa saja untuk penggunaan warna dalam grafik ini itu bisa sebagai pengelompokan, di mana dalam satu contoh penjualan baju terus pakai baju terus celana dan sebagainya. Misalnya baju itu diwarnakan dengan warna biru, sementara celana diwarnakan dengan warna hijau. Nah, setiap dalam penjualan itu biasanya ada yang membuat grafik secara terpisah, yaitu di mana adanya penjualan baju sendiri dan penjualan celana sendiri. Nah, di dalam penjualan baju dan celana itu biasanya kan ada dua tabel yang saling berjalan dan saling tumbuh ya di dalam suatu grafik itu. Nah, dalam suatu grafik yang tumbuh itu mereka dibedakan dengan berbagai warna, dan biasanya dalam penyajian perbedaan warna ini barangnya itu biasanya lebih dari satu atau bisa saja dua atau dan banyak. Nah, di dalam hasil campuran ini mereka menyatakan bahwa tidak ada teori yang dikembangkan dan dapat diuji dengan baik, karena dalam pengembangan penyajian laporan keuangan dengan grafik dan tabel ini belum ada teori yang bisa dikembangkan, dan tidak juga pandangan ini diuji dengan secara benar-benar atau secara proper test, karena di sini hanya sebatas spekulasi dalam penyajian laporan keuangan, dan itu masih belum dipatenkan mengenai teori-teori yang akan digunakan dalam penyajian format dalam penyajian laporan keuangan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu ada grafik atau tabel, warna dan hitam putih, atau bisa saja campuran. Dan konsep ini mereka masih abu-abu atau tidak ada standar yang pas untuk menetapkan aturan ini atau dengan teori yang akan pas di lapangan ini. Next. Sehingga kita akan membahas mengenai studi penilaian probabilistik, yaitu mengenai bukti, di mana dalam studi probabilistik atau kemungkinan ini ada 3 aturan praktis, yaitu dengan cara heuristik atau pengumpulan, di mana dalam bukti ini harus ada keterwakilan, di mana dari setiap bukti yang dikumpulkan itu mewakili satu sama lain. Misalnya sebagai contoh,
saya ingin mengambil sampel dari pengeluaran mengenai pengeluaran uang kas, dan itu dalam tabel itu ada banyak mengenai transaksi dari antara menggunakan uang kas dari uang kas pribadi atau uang kas bank. Sebagai contoh, misalnya saya akan menggunakan uang kas bank pada pada bulan Januari saja. Berarti saya hanya mengambil data kas itu sebatas bulan Januari. Nah, bulan Januari itu biasanya akan menjadi keterwakilan dalam suatu koridor dari contoh yang telah saya jelaskan, yaitu tentang transaksi kas dari bank yang dikeluarkan pada bulan Januari, dan bulan Januari itu sebagai perwakilannya. Lalu kemudian berikutnya kita akan menjelaskan mengenai ketersediaan, di mana dalam studi penilaian probabilistik bukti itu harus ada ketersediaan, di mana kita bisa lihat apakah bukti itu tersedia atau tidak. Kalau misalnya bukti itu tidak tersedia, berarti akan ada kemungkinan kesulitan untuk menjelaskan mengenai transaksi yang telah terjadi sebelumnya. Nah, tetapi ada pula bukti yang disembunyikan, di mana ada pembatasan ruang lingkup dalam mata kuliah auditor. Biasanya dijelaskan dalam auditor itu ada yang menjadi concernnya itu pembatasan ruang lingkup. Nah, tetapi dalam pembatasan ruang lingkup ini biasanya auditor bisa melihat celah-celahnya, di mana laporan keuangan tersebut tidak disediakan atau tidak tersedia karena adanya penggelapan atau penyembunyian bukti. Nah, biasanya auditor itu akan melihat dari celah-celahnya. Sebagai contoh, untuk auditor itu kalau misalnya tidak ada laporan laba ruginya, bisa kita lihat dari laporan return earning atau laba ditahannya. Nah, apabila laba return earning itu berubah dari tahun ke tahun, berarti biasanya ada laporan laba ruginya tetapi disembunyikan. Nah, itulah menyebabkan terjadinya ketersediaan dari suatu bukti itu tidak ada. Bukti itu tidak tersedia. Kemudian aturan praktis yang ketiga itu yaitu adalah penahanan dan penyesuaian, di mana dalam studi probabilistik ini, di mana di situ ada penahanan dan penyesuaian, dilihat dari bukti-buktinya, apakah bukti itu bisa di-keep atau bisa disesuaikan. Sebagai contoh tentang bukti audit, yaitu bukti tentang laporan keuangan, di mana kita bisa lihat bukti itu bisa ditahan dengan cara kita menganalisisnya. Kalau misalnya dalam konteks aturan nomor 2 itu tidak tersedia, berarti laporan laporan financial statement-nya atau yang ada laporan dari return earnings-nya, berarti kan kita bisa melihat itu bisa ditahan, dan sebagai bukti bahwa kita perlu menganalisis laporan finansial ini. Apakah dari laporan keuangan finansial ini ada yang salah atau ada yang berbeda dari tahun sebelumnya? Itu adalah salah satu contoh dari konsep dari penahanan. Sementara untuk dalam konsep penyesuaian itu lebih ke arah sama seperti yang sebelumnya, tetapi dia lebih menyesuaikan bagaimana auditor itu memproyeksikan mengenai laporan laba rugi yang ditahan atau laba rugi yang ditahan bisa kita lihat dari perbedaannya apabila laporan laba ruginya itu tidak disediakan atau tidak tersedia. Nah, biasanya penilaian ahli ini dan peraturan praktis ini itu dikolaborasikan, karena dengan adanya aturan praktis ini bisa mendukung penilaian para ahli. Dan apabila 3 aturan praktis ini tersedia atau ada atau diterapkan, maka penilaian para ahli ini bisa menjadi lebih mudah, karena konsepnya itu dari keterwakilan, di mana diambil dari sekian banyaknya transaksi. Terus ketersediaan, di mana bukti itu ada atau tidaknya, dan itu bisa diproyek, bisa kita lihat atau bisa kita tanyakan kepada manajer. Dan yang terakhir itu penahanan penyesuaian, di mana bukti audit ini bisa dilihat dari dengan caranya tes tertentu atau proyeksi mengenai pertanyaan penilaian terhadap manajemen, di mana mengapa laporan keuangan itu tidak tersedia. Itulah yang menjadi penilaian ahli mengenai aturan praktis ini. Next. Masih dalam hal yang sama, di sini keterwakilan ini dijelaskan bahwa ketika kita menilai probabilitas bahwa item tertentu berasal dari populasi yang item tertentu,
penilaian orang akan ditentukan oleh sejauh mana item tersebut mewakili populasi. Nah, di sini untuk studi penilaian probabilistik bisa kita lihat untuk keterwakilan ini sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa ketika kita menilai probabilitas atau kemungkinan bahwa item tertentu berasal dari populasi item tertentu, maka penilaian orang itu akan ditentukan oleh sejauh mana item tersebut mewakili populasi. Jadi konsepnya ini kita hanya memilih satu bagian saja, tetapi kita berasumsikan bahwa satu bagian itu sudah mewakili secara keseluruhan. Jadi secara simpelnya kita mengambil satu, tapi itu bisa mengeliminasi semua hal yang sama. Jadi tinggal menyisakan satu saja, dan satunya itu bisa menjadi kunci bahwa itu sebenarnya adalah laporan bukti yang telah benar-benar terjadi, dan biasanya dalam asumsi kita menilai bahwa bukti itu sudah benar-benar terjadi, itu biasanya dilihat dari sejauh mana item itu bisa mewakili populasi, di mana kita lihat kunci ini apakah benar bisa mewakili dari semua transaksi yang terjadi, atau biasanya kunci ini hanya sebagai pengalih saja atau decoy kalau kita bisa sebutnya, atau tipuan. Apakah tipuan ini apakah bukti dari yang kita ambil itu atau keterwakilan ini adalah benar-benar bukti yang sesungguhnya, dan kita bisa uji untuk mendapatkan hasil yang benar mengenai penyajian laporan keuangan, atau malah bukti ini yang kita menjadi terwakilan ini hanya sebagai pembatas, penipu saja atau pengecoh saja, supaya manajer itu menginginkan auditor itu bisa menyampaikan WTP, wajar tanpa penyusahan, padahal konsepnya mengenai ini itu tidak benar, kan ada penipuan di dalam keterwakilan apabila populasi itu tidak mewakili secara keseluruhan. Dan apabila auditor mengambil bukti yang tidak mewakili secara keseluruhan, berarti auditor sudah menjalankan salah langkah, dan itu berdampak fatal mengenai pelaporan audit, dan juga bagi perusahaan untuk laporan keuangannya, maka dianggap tidak benar, atau perusahaan itu tidak menerapkan good corporate governance yang bertentangan sekali dengan etika dan mengenai undang-undang tentang perusahaan, di mana perusahaan itu harus menyampaikan laporan keuangannya secara benar dan apa adanya, tidak ada pembohongan. Kalau misalnya ada pembohongan, maka jatuhnya ke window dressing, dan window dressing ini bisa dikenakan pasal dari undang-undang dan peraturan yang berlaku di negara ini. Next. Selanjutnya itu mengenai ketersediaan, masih dalam konteks yang sama, di mana ketersediaan ini itu peran probabilitas suatu peristiwa itu didasarkan pada kemudahan kejadian peristiwa itu muncul dalam pikiran. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, di mana dalam studi penilaian probabilistik itu, di mana itu peristiwa itu kemudian kejadian muncul dalam pikiran. Nah, ini sebagai contohnya, di mana tadi kan konsepnya laporan laba ruginya kan tidak tersedia ya. Tetapi laporan laba rugi itu bisa kita lihat dari adanya laporan laba ditahan. Nah, biasanya auditor itu akan memikirkan pikiran kita, bagaimana kok bisa laba rugi ini dihilangkan atau tidak tersedia. Sementara laporan laba ditahan itu ada, dan itu benar-benar ada. Lalu kita bisa lihat lagi bagaimana prosesnya. Nah, dari studi ketersediaan ini, auditor akan memilih menggunakan instingnya, skeptis profesionalisme. Dengan cara apa? Mereka melakukan tes atau mengenai pembuktian. Apakah nilai dari laba ditahan ini benar, atau apakah ada perubahan dari tahun sebelumnya? Nah, biasanya itu akan dilihat dari pengujian yang dilakukan oleh auditor. Nah, itu sebagai contohnya. Lalu dalam konteks konsep di sini itu didasarkan pada kemudahan kejadian peristiwa itu muncul dalam pikiran. Nah, kemudahan kejadian peristiwa itu muncul dalam pikiran itu biasanya dilihat dari suatu kesempatan atau adanya celah, yang mana celah itu bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang paham mengenai hal itu, dan bisa menggunakan hal tersebut untuk merekonstruksi, atau bisa saja rekonstruksi dan memproyeksikan lagi apakah ini benar atau ini salah, atau saja ini bisa dilebihkan atau dikurang-kurangnya, atau kita sebut saja bahasa Inggrisnya overstatement atau understatement. Nah, kalau misalnya
dalam suatu pikiran yang berpikir bahwa itu overstatement, berarti kan ini tidak wajar. Nah, understatement itu juga bisa juga dinyatakan tidak wajar, karena biasanya penilaian itu berdasarkan realitasnya dan juga berdasarkan ruang dan waktunya. Kalau misalnya dalam realitasnya itu hanya sebatas sedikit dan itu dinyatakan secara sedikit, tetapi konsepnya perusahaannya itu perusahaan besar, kan tidak masuk akal, tidak nonsens, karena biasanya perusahaan besar itu pasti akan mengeluarkan uang yang banyak, tetapi kenapa bisa uang yang banyak dan mendapatkan penghasilan yang banyak juga. Nah, tetapi bisa juga konsepnya begini, di masa yang normal perusahaan mengeluarkan pendapatan yang banyak, tetapi hasilnya understatement. Nah, itu menjadi permasalahan. Apakah understatement ini benar atau adanya error dalam penyajian? Biasanya kalau dalam penyajiannya secara error, biasanya pasti akan dijelaskan dengan laporan yang ada kalimat penjelasnya atau kesalahan teknis lah biasanya. Tetapi kalau misalnya tidak ada penjelasan, berarti kan inilah yang menjadi celah dari auditor, apakah ini benar atau adanya kecurangan. Nah, kalau misalnya ada kecurangan, berarti bukti ini bisa menjadi penelusuran, di mana penelusuran dari auditor ini ada di pikirannya, bagaimana auditor ini mengakali supaya mereka mendapatkan apa yang mereka tidak sediakan, tapi mereka sediakan, dan itu bisa membuat auditor ini jadi paham bahwa ternyata kliennya seperti ini dan konsep bisnisnya seperti ini, seperti itu. Nah, itulah yang jadi konsep dari ketersediaan. Next. Masih dalam hal yang sama di sini konsepnya penahanan dan penyesuaian, di mana penahanan dan penyesuaian ini respon yang diberikan oleh berfungsi sebagai jangkar dan informasi lain digunakan untuk menyesuaikan respon itu. Nah, kalau di sini dalam poin penjelasan ini, di mana dijelaskan respon itu diberikan sebagai berfungsi sebagai jangkar. Kalau misalnya kita lihat sebagai jangkar dalam ilmu kelautan, jangkar itu kan ada di kapal ya. Nah, biasanya dalam jangkar itu berfungsi untuk menahan kapal atau biasanya memberatkan kapal supaya kapal itu tidak bergerak kemana-mana. Nah, kapal itu tidak bergerak kemana-mana. Nah, sama konsepnya seperti ini. Respon yang diberikan itu sebagai jangkar, atau misalnya auditor ini diberikan informasi dari manajer mengenai laporan keuangan. Nah, tetapi laporan keuangan dan informasi yang diberikan itu tidak benar, atau adanya kekurangan bagi pola logisnya atau skeptisme profesionalisme auditor. Nah, respon pemberian informasi dari manajer ini akan menjadi jangkar atau penahan bagi auditor untuk mengobservasi dulu apakah benar yang ada laporan dari manajer ini sudah sesuai, atau adanya penyalahgunaan atau pengurangan atau penambahan atau dilebih-lebihkan dari penyampaian itu. Nah, itulah sebagai fungsinya respon ini sebagai jangkar untuk auditor, supaya tidak langsung asal judge, tetapi kita harus membuktikan dulu, atau kita buktikan apakah ini benar atau ini salah, atau adanya kecurangan atau human error. Biasanya itu akan menjadi awal-awal dari pembentukan atau pemikiran dari suatu konsep dari auditor berdasarkan teori jangkar ini. Nah, sementara informasi lain itu digunakan untuk menyesuaikan respon itu. Maksud dari konsep ini, informasi lain yang digunakan untuk menyesuaikan respon itu, di mana laporan manajemen ini sudah selesai seperti ini. Lalu auditor menjalankan tes atau pembuktian dari bukti-bukti penyajian laporan keuangan. Nah, kemudian ditanyakan kenapa hasilnya seperti ini, lalu manajer akan mengatakan begini, oh hasilnya seperti ini karena misalnya ada contohnya keuangannya salah ketik, atau sistemnya hanya bisa masukin itu, atau ada kendala dalam pemasukan karena server bermasalah, bisa jadi seperti itu. Nah, informasi dari hal-hal yang telah diberikan dari manajer pada auditor itu dari soal servernya rusak atau servernya bermasalah, maka informasi itu akan menyesuaikan respon dari hal yang telah dibuktikan, telah disampaikan dari auditor, dari manajer ke auditor. Apakah benar apa yang disampaikan manajer ini sesuai dengan auditor, sesuai dengan apa yang telah dibuktikan oleh auditor. Nah, kalau misalnya benar, itu tidak masalah, itu masih menjadi perlu diadakan pengujian lagi, karena masih dalam konteks teori jangkar, itu untuk sebagai penahan
di mana kita perlu menguji terus apakah ini benar atau salah atau tidak. Kalau misalnya benar berarti lancar, kalau tidak masih tetap berpaut pada teori jangkar. Next. Nah, ini kita akan membahas mengenai teori akuntansi dan perilaku, di mana teori akuntansi ini teknik yang diadopsi dan interpretasi selanjutnya dari informasi itu dilaporkan itu dilihat dari masalah perspektifnya. Teknik adopsi ini dan interpretasi atau kita sebutnya menerawang atau mencoba untuk menjelaskan itu biasanya masalah perspektif, karena dilihat dari perspektifnya. Apabila dilihat dari manajer, mereka menyajikan itu dengan benar mungkin dari perspektif mereka, tetapi kalau misalnya kita melihat dari bukti, maka dari perspektif auditor bisa saja berbeda. Ada yang mengatakan bahwa itu benar, atau ada yang bisa menyatakan bahwa apa yang disampaikan dari saudara A ini dari manajer ini itu salah karena tidak sesuai dengan logika dan dijelaskan alasannya. Itulah yang menjadi concern dari masalah perspektif. Selanjutnya di poin berikutnya ini itu menjelaskan mengenai akuntansi adalah fungsi langsung dan perilaku dari perilaku dan aktivitas manusia, di mana akuntansi ini melihat dari perspektif atau perilaku dari aktivitas manusia, dilihat dari manusianya dan tingkat penyajiannya, di mana penyajian itu biasanya mencerminkan dari aktivitas manusia itu dan sebagai cermin dari perilaku manusia itu sendiri. Sebagai contoh, apabila suatu orang itu orangnya lebay, biasanya mereka akan atau berlebihan biasanya akan menyajikannya dengan nominal yang berlebihan sebagai contoh bahwa itu mereka menyatakannya tidak benar, yaitu secara berlebihan. Lalu ada juga konsep di mana terlalu hati-hati atau saking hati-hatinya mereka menyajikan dengan understatement. Nah, understatement ini itu sudah mencerminkan atau membalikkan perilaku atau aktivitas perilaku tersebut, bahwa yang menyajikan laporan keuangan ini masih hati-hati atau tidak berani mengambil resikonya. Sama halnya seperti aktivitas perilaku, di mana akuntansi itu menyajikan dari aktivitas perilaku, yaitu apabila transaksi dilakukan maka akan dicatat dalam akuntansi atau dijelaskan dalam jurnal umum dari transaksi tersebut. Nah, tadi sudah jelaskan yang mengenai perilaku dan akuntansi itu adalah fungsi langsung dari perilaku dan aktivitas manusia. Nah, konsepnya itu dia pengaruh dua arah, di mana aktivitas manusia ini pengaruhnya ke pencatatan, sama halnya seperti perilaku pengaruhnya pada pencatatan. Next. Ini adalah sekarang kita akan mengenai keterbatasan bar. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya mengenai bar. Nah, ini kita akan membahas mengenai keterbatasan bar, di mana kontradiksi yang sering terjadi itu antara temuan dan penelitian serupa. Kemudian dalam keterbatasan bar itu adanya pemrosesan informasi manusia jauh lebih kompleks daripada pengembangan teori dan metode penelitian saat ini. Kemudian yang berikutnya ada pengaturan penelitian gagal, di mana penelitian gagal ini mereplikasi pengaturan dunia nyata secara memadai. Dan yang terakhir itu menjadi pertanyaan, apakah atau haruskah kebijakan itu dipengaruhi oleh penelitian tentang pembuatan keputusan individu. Next. Masih dalam konteks yang sama, keterbatasan utama adalah keterbatasan utama bar itu adalah kurangnya teori dasar tunggal untuk menyatukan beragam pertanyaan dan temuan penelitian, di mana keterbatasan bar ini telah meminjam dari banyak disiplin dan konteks sehingga tidak ada kerangka kerja umum. Sebagai teori tunggal dalam keterbatasan ini tidak mungkin terjadi atau tidak ada pengulangan di masa yang akan datang. Next. Nah, ini yang menjadi concern atau masalah dari auditor, di mana masalah dari auditor ini ada proses audit yang diperlukan sebagai kotak hitam. Kotak hitam ini menjadi pertanyaannya adalah, apakah karakteristik auditor itu auditor yang lebih baik, atau karakteristik bagaimana auditor itu lebih baik atau profesional dalam penyajian laporannya. Kemudian yang kedua faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertimbangan auditor, dan yang ketiga itu tentang tantangan penelitian dalam menyeimbangkan realisme dan kesederhanaan dalam desain penelitian. Next. Ini adalah ringkas yang telah kita jelaskan selama pemaparan materi ini. Yang pertama, jika kita ingin memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana orang menggunakan informasi akuntansi,
maka kita perlu mempelajari perilaku aktual dan proses pengambilan keputusan. Kedua, BAR dapat digunakan untuk menjelaskan dan prediksi perilaku dan meningkatkan pengambilan keputusan. Ketiga, penelitian di bidang ini sangat bergantung pada model lensa Brunswick, metode penelusuran proses, dan model penilaian probabilistik. Dan yang keempat itu adalah adanya batasan signifikan di BAR atau BAR. Next. Ini adalah istilah-istilah dan konsep utama yang terjadi selama pemaparan materi ini. Yang pertama adalah penelitian akuntansi perilaku atau BAR. Kedua, teori penilaian manusia atau HJT. Ketiga, pemrosesan informasi manusia HIP. Keempat, metode lensa Brunswick. Kemudian ada metode pelacakan proses. Ada pohon klasifikasi dan regresi atau CART. Selanjutnya ada penghakiman probabilistik. Selanjutnya ada aturan praktis atau heuristik, keterwakilan, ketersediaan, dan penahanan dan penyesuaian. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.